Bagaimana Mbak Rolis ini bersahabat dengan flek gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kalau bersahabat dengan flek itu saya dari usia 35. Sekarang usia saya 53 tahun. Keren ya 53. Dari 35. Ada masalah nggak ada. Saya itu senang perawatan, senang ke klinik. Jadi kalau ada klinik yang ngantri sampai jam 1 malam, pernah ngantri di klinik sampai jam 1 malam? Belum, saya pernah. Jadi sekarang yang punya klinik paling ngetop di Indonesia, R sama H, itu saya sebelum beliau ngetop saya jadi pasiennya. Jadi kalau mau ketemu dokternya itu ngantri jam 1 malam. Terus nanti masuknya berlima. Terus sama dokternya dipandang-pandang terus keluar. Dilihat-lihat gini aja terus keluar. Nah itu dulu saya hobi, karena apa? Karena mungkin tuntutan pekerjaan, terus saya memang di Jakarta, di lapangan, jadi butuh kulit yang bagus ya, dengan kualitas bagus, dulu seperti itu. Tapi ternyata setelah usia 35, setelah saya melahirkan anak, itu saya punya flek sebesar ini, koin. Waktu itu sama dokter nggak boleh dipakai produknya. Terus ibu saya kan orang lama, ketika ngeliat muka saya flek, cuman bilang gini aja, nanti kalau anakmu lahir udah nggak ada lagi fleknya gitu kan. Saya pikir saya masih ada harapan nih, nggak ada flek gitu. Ternyata harapannya itu palsu, karena apa? Ternyata flek saya makin tebal. Berarti saya nggak pakai perawatan itu 2 tahun ya Mbak In ya, hampir 9 bulan, terus menyusui gitu kan, saya nggak. Tumbuh flek, saya berobat lagi ke klinik, bagus, pengen punya anak, terus akhirnya berhenti lagi, nggak pakai krim racikan lagi. Setiap hamil harus menghentikan krimnya ya? Harus. Dan ternyata fleknya lebih besar lagi gitu kan, karena usianya udah makin bertambah, pastinya perawatannya akan lebih canggih. Jadi ibu kalau misalnya yang sekarang usianya baru 50, dengan perawatan krim-krim aja, ya say goodbye aja Bu, nggak akan dapat apa-apa. Harus punya perawatan yang lebih canggih. Nah saya pun seperti itu, di laser, di apa ya Mbak In, kayak perih-perih gitu ya. Meso gitu ya? Meso, di laser, terus di, pokoknya pakai yang punyanya yang paling canggih saya pakai gitu. Ketika usia di 39 tahun, hampir 40, nggak bisa lagi pakai krim-krim yang dulu. Saya masuk ke salah satu klinik. Dulu sih referensinya klinik Pondok Indah ya. Kalau dengar Pondok Indah tuh kiranya oh keren banget gitu, parkirnya aja mahal apalagi dokternya gitu kan. Akhirnya saya masuk ke sana dan memang Mbak Indri, nggak nyampe 3 minggu kulit saya itu kinclong banget. Saya pikir gila dokternya keren banget nih gitu kan. Ternyata bukan keren. Saya pulang ke daerah yang lebih panas, balik terus saya bilang sama dokternya, kenapa muka saya jadi kusem ya dok? Jawabannya enak Bu, ibu dosisnya ketinggian. Terus saya harus apa dok? Saya harus yang namanya chemical filling, terus saya modal laser, terus saya catering ya, saking udah tebelnya tuh di ini Mbak, dibakar gitu sampai kayak busuk gitu kan. Ternyata karena usia saya sudah 30 hampir masuk 40 tahun, perlakuan itu enggak menghasilkan. Frustasi, kalau ibu-ibu yang datang ke sini bilang aduh wajah saya flek, enggak seberapa dengan punya saya. Maka kalau misalnya ibu konsultasi flek sama saya, wajah saya datar-datar ya Bu ya, nggak kaget gitu. Karena apa? Fleknya ibu mah ecek-ecek kecil. Kalau ibu lihat wajah saya itu mungkin agak pengaruh filter fleknya ya Mbak ini. Mungkin kasihan si HP-nya itu difotoin kasih putih-putih dikit lah, padahal hitamnya luar biasa. Semuanya ya. Semuanya pecah-pecah seperti daun yang kalau di bawah kita bakar sampah, terus daun di pohon itu, nah seperti itu kulit saya. Akhirnya suatu hari dengan hati galau, teman saya telepon, teman kuliah, sama-sama dulu di RH juga gitu kan, ini ketemu nih alat keren banget gitu kan, apa namanya, terus disebutin lah yang tadi itu Mbak ya, yang ini, tapi yang versi lama.
ya udah deh gue pengen beli, tapi gue lihat dulu ya komunitas lu kayak apa. Karena saya nggak mau pakai krim-krim racikan yang komunitas orangnya di sudut mata gini garis-garis dalam, berarti dia pakai krim racikan. Saya udah nggak mau. Saya datang ke satu event kayak gini, terus Allah itu mah baik, ketemu dokter Yulia Siska, tapi waktu itu dokter Yulia Siska nggak kenal saya gitu ya. Mana komunitasnya? Saya bilang gitu. Ada dokter Yulia Siska, ada teman-temannya. Saya bukan pengen ilmunya, tapi saya pengen lihat wajahnya. Beneran nih. Saya lihat gitu, oh nggak ada kerutan, oh nggak ada yang tajam-tajam di sini dalam-dalam. Ya udah deh, aku mau alatnya. Yang ngajak kaget, tapi nggak bisa sekarang, nggak bisa. Kalau nggak sekarang, gue nggak mau beli. Aku maunya sekarang, uangnya ini. Saya nggak tahu ya serepot apa dokter Yulia Siska dulu nyariin alatnya, karena memang bukan waktu itu bukan pameran gini, real bisnis gitu kan. Akhirnya saya bilang sama teman saya, kalau bener kamu siapin alatnya sekarang, ini uangnya dulu tuh masih harga lama ya, masih 4,2 gitu. Ini uangnya gue mau bawa pulang sekarang. Kayaknya dia nyari, saya juga nggak tahu dapatnya di mana. Saya bawalah alat baru. Ibu enak bu, duduk di galvain. Saya di taksi, galvain alatnya. Nyobain alatnya tuh saya di taksi karena saya harus buru-buru pulang gitu kan. Dan alhamdulillahnya saya yang namanya iritasi saya nggak ada setelah pakai ini. Waktu iritasi bu, saya nggak ngeliat sih di ibu-ibu sini. Lebih baik saya berantem sama suami saya daripada saya suruh nyeplok telur jam 7 malam. Karena panas gatel gitu. Ibu-ibu mang aku lihat sih oke-oke ya Mbak India. Paling karena mungkin enggak perawatan, kurang lembab. Saya lihat tadi ya, saya liatin wajahnya. Ah ini mah biasa aja. Saya dulu bu merah, gatel, keringetan, gatel. Tenangnya itu di jam 1 malam sampai jam 4. Kayak kuntilanak ya, jam 1 sampai jam 4 gitu ya. Terus nanti kalau suami saya ceplokin telur deh, enggak, karena gatelnya luar biasa. Akhirnya saya makanya kalau misalnya ada ibu-ibu pakai krim racikan gitu ya, saya tuh selalu bilang gini, bu, saya paling kalau gini, saya punya uangnya sekian, udah mending pakai aja yang saya referensiin, karena nggak ada pembandingnya. Kalau dibilang gini, kalau teman saya bilang gini, lu sih nuskin banget, iya karena saya ngerasain susah, punya kulit jelek, iritasi, foto salah, nggak foto salah. Iya, bener. Mau foto bu, apalagi media sosial, pakai filter malu banget. Orang pasti udah bisa nebak kan, gue pakai filter nih. Kalau saya nggak pakai filter, mukanya udah bagus. Nah, setelah happy nih, berapa lama pengobatan fleknya itu Mbak Rolis? Lama ya, karena masalahnya lama. Masalah yang terlama ya. Itu males. Nah, pertanyakan, jangan kesalahkan produknya, tapi salahkannya. Tanggung jawabnya, males enggak? Gosok-gosok muka. Mau dapat kulit muka dari dokter Yulia, tiap hari kalau mau datang ke rumahnya dokter Yulia gini-gini. Mau kan? Kalau mau mau cakep kayak dokter Yulia, tanya di sehari-hari ngapain selain bisnis. Gitu aja. Nah ini testimoni, kalau testimoni dokter Yulia kan yang nggak dilihat di depan kamera kan, saya kasih tahu di belakang kamera, semua ditempel di wajahnya, dapatnya bagus. Apa bedanya dengan ibu menempel semua krim di wajah? Bedanya hanya kualitas dan harga. Itu aja sih, sama males. Harus digaris bawahi Bu, males itu ya. Merusak segala-galanya. Marah-marah sama produknya orang dia males kok. Gitu. Nah setelah fleknya ini ya, keren banget ya perubahannya ya. Dulu aku juga jadi saksi hidup nih Mbak Rolis ya. Memang fleknya tuh tebel banget sih Mbak Rolis. Nah setelah happy nih pakai produknya ya, investasi alat, pakai produk untuk investasi flek. Nah apa yang Mbak Rolis lakukan? Ya. Oke, selain mempercantik diri, karena kodratnya itu cantik sih wanita, nggak ada ganteng ya, cantik gitu ya. Terus terang saya itu single parent, saya orang tua tunggal. 4 tahun yang lalu suami saya meninggal ya. Bersyukurnya saya itu pas ada masalah masalah mukanya masih
Karena ada yang bayarin Bu, yang bayarin itu suami saya maksudnya gitu. Tapi kan nggak mungkin terus-terusan minta uang Bu, suaminya marah loh kok tiap mau beli krim berapa 500, kamu kok krim-krim mulu, masaknya kapan kan gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya saya pikir perempuan itu harus punya penghasilan. Untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mengaktualisasi diri dia. Itu yang saya temukan. Kalau perempuan gak punya penghasilan, mau beli daster aja bisa ngomong. Pak, aku mau beli daster. Wes, nggak usah pakai daster yang lama aja. Padahal suami juga sepet nih pakai daster yang lama gitu. Tapi Bu, setelah saya pelajari berbisnis itu seperti apa, untuk mendapatkan, kenapa harus perempuan mendapat uang, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk ngalahin suaminya. Wanita itu butuh aktualisasi diri. Kalau kita, kenapa wanita harus mengaktualisasi diri? Karena memang itu tuntutan batin. Di mana kita bisa mengaktualisasi diri, kita harus punya komunitas. Dah bersyukurnya Mbak Indri udah pakai Galva. Ternyata teknologi berkembang. Harus punya ini, harus punya itu. Hasilnya juga berkembang. Beda yang pakai Galva dulu ya Mbak, hasilnya beda. Tambah Lumispa hasilnya beda. Dikasih bus Bu, hasilnya beda banget gitu kan. Tambah glowing. Perlu nggak itu? Perlu banget untuk kita. Bohong aja kalau nggak perlu. Nggak usah mikirin pelakor, nggak usah mikirin orang lain. Mikirin kaca. Ngaca pagi itu kalau ada flek nangis nggak Bu? Saya mah nangis. Saya mah nangis. Tapi kita butuh uang, butuh dana, investasi. Kalau kita bisa investasi di dalam diri kita, orang akan merespek kita dengan baik. Saya akhirnya memutuskan alat ini untuk bisa menghasilkan uang. Dan saya diajarkan, karena kan kita ada mentor, tadi Mbak Indri kan ada mentor. Mentornya nanti akan mengajarkan bagaimana mendapatkan uang harian, uang mingguan, bahkan bulanan, terus ada tambah uang kaget. Ada ya Mbak, nanti Bu An cerita uang kagetnya apa. Jadi ada harian, mingguan, bulanan, ada uang kagetnya. Karena apa? Ternyata ya Mbak In, saya tuh kalau kayak gini ya Bu ya, terus ada orang di HP saya gini, Bu Rolis, bisa enggak hari ini treatment saya? Baru ngomong gitu aja saya kayak dapat bintang loh. Iya, Bu, berarti hari ini saya bisa dapat uang dong. Saya jualan. Nanti saya tiap minggu saya dapat. Gitu. Nanti tiap bulan saya dapat gitu. Tapi kalau uang harian itu ternyata wow banget ya, ya. wow banget ya. Jadi, Biasanya satu hari gitu Mbak Rolis berapa kali nih ngelakuin mobile treatment? Saya sih karena doyan uang ya. Saya lima kali pasti saya jabanin. Karena kalau 5 kali itu berarti kan saya dapat uang 1 juta. 1 juta per hari loh. Lumayan apa lumayan banget sih? Lumayan. Dengan melakukan mobile treatment dengan investasi alat yang sudah Mbak Rolis pakai untuk diri sendiri. Udah double lah ya maksudnya. Oh iya, aduh ya udah Allah. Balik modalnya udah. Pokoknya itu hitung-hitungnya 10 juta ya. Lengkap ya. Kalau sekarang kemarin saya ngitungin 10 juta lengkap. Terus kita bisa pakai. Terus kita bisa dapat uang harian. Uang hariannya per hari misalnya 500.000 500.000 lah. Kalau 1 juta tuh memang agak ngoyo ya Bu ya. Tapi saya kan ngoyo orangnya ya. Jadi 500.000. Kalau misalnya disimpan, misalnya 150 untuk menghadiahi diri kita, sisanya disimpan kan gitu. Pokoknya enak deh Bu, uang aja uang. 500.000 kali 30 dan 15 juta dari treatment aja gitu ya, keren banget ya. Tepuk tangan untuk Mbak Rolis. Terima kasih Mbak Rolis. Ada pesan nggak buat bunda-bunda semua nih? Satu closing statement deh. Pesannya apa ya? Pesannya jangan males. Terus kalau belum maksimal, dikoreksi produknya. Produknya itu udah di 54 negara dan gak ada yang komplain. Jadi kalau misalnya gak bekerja sama diri kita, Ibu harus koreksi sama diri kitanya. Karena apa? Faktor orang saya ya Bu ya, kenapa saya lama Mbak ini? Saya lama loh pakai Galva itu. Orang lain ada yang lebih cepat. Karena apa? Karena saya ada unsur malasnya. Tapi ketika tuntutan itu tinggi baru kenceng. Tuntutannya apa? Ketika orang sudah melihat, kok lu Galvain muka lu cemong gitu. Jadi ada ini ya, kalau kita bis kecantikan tuh ada trigger untuk kita cantik. Bisa cantik gitu. Enak gak sih cantik dibayar ya? Oh enak banget. Cantik dibayar mahal. Iya.
Enak banget. Enak banget Bu, pokoknya kalau diceritain gimana? Enak banget. Oke, terima kasih.